Jika menyebut Lawang Sewu, pertama yang terlintas di benak kita selain sejarahnya adalah kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda satu ini. Gedung ini sangat populer terutama di kalangan warga kota Semarang, Jawa Tengah dan para wisatawan lokal. Mengingat seiring perjalanan waktu, Lawang Sewu ini pun berubah menjadi tempat wisata sejarah. Lawang Sewu berarti 1000 pintu, namun tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasan kenapa orang-orang menyebut gedung satu ini sebagai Lawang Sewu. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Di awal masa kemerdekaan Indonesia tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Kempetai dan Kido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarah itulah, pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah yang sebelumnya akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Namun setelah renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Dengan begitu bisa dikatakan kalau Lawang Sewu menjadi saksi bisu sejarah dan kehidupan lintas waktu, perkembangan budaya, serta perubahan zaman. Kehadiran yang berada di jantung kota Semarang seolah menjadi poros yang akan selalu diikuti orang-orang yang membawa ceritanya masing-masing. Sejarah Lawang Sewu yang panjang juga memberikan sentuhan magis dan juga mistis, semakin memperkuat keindahan bangunan ini sebagai tempat bersejarah yang wajib dikunjungi. Wow.